yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara pembukaan persiapan keberangkatan LPDP Angkatan 175. Swasembada Angan. Kami ucapkan selamat datang juga kepada yang terhormat Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Bapak Andin Hadianto. Selamat datang, Bapak. Yang kami hormati Direktur Beasiswa LPDP dan Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP beserta seluruh insan LPDP yang hadir pada pagi hari ini. Teman-teman PK 175 yang berbahagia dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara pembukaan ini melalui live streaming di channel YouTube LPDPRI dimanapun Anda berada. Perkenankanlah saya, Buliana Mursalim, dengan kampus tujuan Universitas Gadjah Mada dan rekan saya, Daniel Akuno Purba, dengan kampus tujuan Institut Teknologi Bandung. Kami berdua yang akan bertindak sebagai MC untuk memandu acara pembukaan Persiapan keberangkatan LPDP Angkatan 175 tahun tahun 2021. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan memanjatkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan persiapan
keberangkatan LPDP Angkatan 175 Swasembada Angan tahun 2021. Baik, hadirin yang berbahagia, PK 175 Swasembada Angan pada PK ini mengusung temanya apa nih Mas Daniel? Tema kita adalah Kembangkan pangan berkelanjutan. Nah, itu tadi tema dari PK 175. Tentunya nama Swasembada Angan sendiri merupakan nama PK Angkatan 175 yang mempunyai makna, yaitu sebuah ungkapan tanggung jawab dari para awardee LPDP, terkhusus untuk anggota PK 175. Iya, benar sekali Mas Daniel. Nama itu juga merupakan bentuk komitmen bersama bahwa nantinya kita anggota PK 175 ini akan saling bahu-membahu dalam mencapai sebuah keinginan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera di masa depan, serta memiliki keberdayaan untuk mewujudkan mimpi tersebut yang merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia. Sangat sepakat Mbak Mulia. Ya, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kemudian diikuti dengan Mars LPDP. Hadirin dimohon berdiri. Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, Satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah
Semangatlah jaya. Ikrar penerima beasiswa pendidikan Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kami, putra-putri Indonesia, berjanji Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siap berbakti dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang berintegritas dan profesional. Bersinergi dalam memberikan pelayanan demi kemajuan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Lydia dan Saudara Ilham yang telah membacakan ikrar penerima beasiswa pendidikan Indonesia. Dan semoga ikrar yang telah diucapkan bersama tadi bisa kita aplikasikan dengan baik nantinya. Amin. Baik, kita masuk pada acara selanjutnya. Acara inti kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan PK 175 Swasembada Angan yang dalam hal ini secara simbolis akan dibuka secara resmi oleh Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan cara mengetuk kamera sebanyak 3 kali. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemutaran lagu angkatan PK 175 Swasembada Angan. Untuk itu, kepada Bapak Andin Hadianto, dengan hormat kami silakan. Terima kasih Mas Ilham, Mbak Lydia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini persiapan keberangkatan Angkatan 175 secara resmi saya buka. Terima kasih. Mandiri senantiasa membumi pertiwi, kami generasi sinergi untuk melangitkan mimpi. Satukan tekad, waktunya kita berangkat. Angan yang kuat, siap kolaborasi erat. Emban amanah membangun negeri, bersama kita arungi mimpi.
ambil langkah kita berdikari. Angankan tanpa ragu, restu cinta sempurna mencapai tanah air menuju swasembada. Muda-mudi, ambil langkah kita berdikari. Angankan tanpa ragu, restu cinta sempurna mencapai tanah air menuju swasembada. Dengan pembukaan secara simbolis oleh Bapak Andin Hadianto dan juga pemutaran lagu angkatan PK 175, maka secara resmi pembukaan persiapan keberangkatan LPDP angkatan 175 dibuka. Langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya kreativitas itu harus selalu kita asah dalam kondisi apapun itu. Nah, Mas Daniel, meskipun PK kita kali ini dilaksanakan secara daring, dengan segala keterbatasan yang ada pastinya, namun hal ini ternyata tidak membatasi kreativitas dari teman-teman PK 175 untuk terus berkarya. Ya, tepat sekali Mbak Mulyana. Maka dari itu mohon izin Bapak Andin Hadianto dan segenap direksi, kami PK 175 ingin menampilkan persembahan kami yang tentunya dirancang dan dibuat oleh segenap anggota Angkatan PK 175. Swasembada angan. Iya, benar sekali Mas Daniel. Langsung saja ya Mas Daniel ya, kita tampilkan. Baik. Selamat menyaksikan. Jauh sudah aku mencari jalan, merangkul cerita, meski lelah menyapa. Aku dengar mereka tertawa. Berhentilah bermimpi, katanya. Andai saja gagal memberikan petunjuk, tak akan ada pedih yang tak terencana. Andai saja takut tidak menjadi candu, kaki ini pasti sudah berlari tanpa ragu. Sendiri aku mencari, tak mampu bermimpi. Masih menunggu segala kemungkinan, berharap akan pilihan. Sekarang, 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, waktu akan terus menang. Ia tidak segan meninggalkan. Angan jadi satu titik terang untuk tidak menyia-nyiakan zaman. Tapi kepada siapa ia benderang? Membawa imajinasi, membayangkan suburnya tanah, ranumnya buah. Semua itu bukan sekedar mimpi yang melambung terlalu tinggi. Engkau, kami, kita, mereka selalu siap memeluk yang rumpang, membisikinya bahwa kita tidak sendiri. Aku berpijak pada pertiwi, selalu menggenggam
dan menabur meski berduri. Di setiap hilir yang kami aliri, di setiap kelopak, di setiap hembusan nafas, apakah mungkin terjadi? Kini kami para pemenang perlahan bersatu. Coba berhenti sejenak. Mari melihat. Kemana angin berteriak? Berdirilah, kita tersesat di arah yang benar. Majulah, batas yang menghalangimu telah pudar. Satukan tangan dengan teman seperjuangan. Lantunkan mimpi terpendam. Biarkan dia membantumu sebagai sayap untuk menggapai yang kamu mau. Bertumbuhlah, merunduklah. Pada akhirnya, langkah kecil ini akan mengguncang tanah air kita. Bersiaplah, pegang erat kawan yang ada di sebelah. Kita tidak tahu seperti apa ujung perjalanan ini. Tapi mimpi akan terus abadi. Menembus bumi, menapaki langit, tak ada lagi ilusi. Kini, sayapku terbuka lebar, siap terbang melampaui awan. Tunggu saja nanti, masa depan ada di tangan orang-orang yang berani bermimpi. Untuk usaha yang dihianati oleh belenggu rasa yang mati, atas harapan yang tak terucap di setiap kesempatan yang terlewat. Anggapan soal keraguan datang tak jemu. Lalu apakah kami jadi bimbang? Justru mereka buat kami yakin bahwa rajutan masa depan ada dalam imaji. Bahwa angan membuat kita berani untuk berkarya menyemai bunga rampai pertiwi. Demi mimpi Indonesia maju, Demi Indonesia yang sejahtera, Kami ada untuk Nusantara dengan cinta, siap menggapai swasembada. Dari PK 175 swasembada angan ya, membuktikan ya Mbak Mulyana ternyata benar nih, meskipun di tengah keterbatasan kita tetap kompak dan juga kita tetap memiliki kreativitas yang tanpa batas. Iya, betul sekali Mas Daniel. Meskipun di tengah keterbatasan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya, sehingga kita tidak bisa bertemu secara langsung, bertemunya hanya lewat virtual. Namun teman-teman PK 175 ini tetap bisa menyalurkan kreativitas melalui persembahan yang terbaik yang telah kita saksikan bersama tadi. Untuk itu boleh nih ya teman-teman memberikan reaction sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama juga kerja keras kita semua. Ya boleh ya, untuk teman-teman silakan untuk klik tombol applause di reaction. Nah ini, wah itu udah banyak Mbak. Ayo teman-teman beri lagi applause yang banyak, kita ramaikan. Ya ini ramai sekali Mbak. Wah sudah banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas apresiasinya teman-teman semuanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Hadirin sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa PK 175 mengusung tema Kembangkan Pangan Berkelanjutan. Namun kurang afdol rasanya kalau kita tidak mendengarkan bersama jargon angkatan dari PK 175 swasembada angan sebagai bukti bahwa kelompok PK 175 tidak hanya kompak namun juga memiliki antusias dan semangat yang luar biasa
untuk mengikuti PK kali ini. Untuk itu dalam hal ini saya persilahkan rekan saya, Mas Daniel Aquino Purba, untuk memimpin jargon angkatan kita, Swasembada Angan. Kepada Mas Daniel, saya persilahkan. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Mulyana. Mohon izin Bapak Adil Hadianto dan juga segenap Dewan Direksi LPDP, saya akan memandu jargon angkatan PK 175. Tapi sebelumnya saya akan memberikan tutorial terlebih dahulu bagaimana jargon angkatan PK 175. Jadi ketika saya mengucapkan PK 175 swasembada angan, menjawabnya dengan gerakan pertama, menunjuk ke arah kamera, wujudkan anganmu. Gerakan kedua, menunjuk ke arah diri sendiri dengan mengatakan wujudkan anganku. Lalu gerakan ketiga, mengepalkan tangan dengan mengucapkan Indonesia. Gerakan yang terakhir, yang keempat, kita majukan tangan bersama-sama, pasti maju. Jadi, untuk gerakan lengkapnya, PK 175 swasembada angan, wujudkan anganmu, wujudkan anganku, Indonesia pasti maju. Ya, seperti itu. Jadi, saya mengundang untuk teman-teman semua, untuk kita unmute jika yang tidak berhalangan, dan segenap Dewan Direksi jika tidak berhalangan, juga boleh Bapak Ibu untuk unmute kita jargon bersama PK 175 ini. Baik, kita mulai 2 kali ya. PK 175 swasembada angan. Wujudkan anganmu, wujudkan anganku, Indonesia pasti maju. PK 175 swasembada angan. Wujudkan anganku. Wujudkan anganmu, wujudkan anganku, Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan MC saya, Mbak Mulyana. Iya, terima kasih Mas Daniel yang sudah memimpin kita untuk melafalkan jargon angkatan dengan dan semoga jargon tadi sekaligus memberi semangat buat semua nantinya semangat jaga teman-teman jangan ini berakhir dan kita dinyatakan lulus semuanya. Amin. Sampai kita membangun Indonesia menjadi memang hebat di masa depan seperti itu. Kita langsung masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Mari kita berdoa bersama agar PK LPDP Angkatan 175 yang sudah dimulai dilaksanakan sejak tanggal 22 Desember sampai 5 Oktober 2020 mendatang dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pembahasan dipandu oleh Saudari Yenia dengan kampus tujuan Universitas Negeri Yogyakarta. Maka dari itu kepada Saudari Yenivia kami silahkan. Baik. Kesempatannya salam nama budaya, salam kebajikan. Tiada kata yang pantas kita ucap selain rasa syukur hanya kepadanya. Atas segala nikmat yang telah diberikan semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan. Alangkah lebih baiknya kita selalu bersyukur atas segala pemberiannya dari hati yang paling dalam. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan sebaik-baik nikmat pada setiap manusia. Sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan pembukaan persiapan keberangkatan PK 175 LPDP Swasembada Angan dalam keadaan sehat meski terbatas jarak dan waktu. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa
memohon segala ampunannya. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin, dan juga guru-guru kami. Mudahkanlah rizkinya, rizki yang dapat membawa kebajikan bagi setiap umat. Kami panjatkan segala puji hanya kepadamu ya Tuhan. Kami memohon perlindungan darimu. Kami mohon pertolongan darimu. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat manusia yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah kami manusia yang selalu ikhlas dalam melayani. Jadikanlah kami manusia yang dapat berpikir, bertindak cerdas, dan penuh integritas. Ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai bentuk sinergi. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah kami manusia yang bertanggung jawab, berkomitmen, berkompeten, dan penuh integritas. Ya Tuhan, Sang Pemilik kesempurnaan, tuntunlah kami menuju jalan kebaikan, jalan yang Engkau ridhoi untuk menuju kesuksesan. Jika Engkau izinkan Tuhan, jadikanlah kegiatan persiapan keberangkatan ini sebagai awal dari kesuksesan kami. Semoga kami dapat mengambil hikmah, baik yang tersirat ataupun tersurat. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mendengar segala hajat manusia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni yang sudah memandu kita dalam pembacaan doa. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengabadikan momen pembukaan PK kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami minta kepada teman-teman semuanya, teman-teman dari PK 175 swasembada angan untuk menyalakan kamera atau on cam bagi yang masih off cam dan memberikan pose juga senyum terbaiknya pastinya. Ya, baik. Ayo untuk teman-teman semuanya kita persiapan untuk foto, berikan senyuman terbaik, pose terbaik karena ini adalah momen bersejarah untuk kita semua yang ada di sini. Jadi teman-teman sudah siap. Nah, bila sudah siap, saya persilakan kepada Mas Bagus untuk memandu sesi dokumentasi. Mas Bagus Pradana. Monggo Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Daniel. Untuk rekan-rekan semuanya, jadi untuk sesi dokumentasi ini ada 8 slide yang akan saya foto atau saya screenshot. Dimohon untuk rekan-rekan bersiap. Pada hitungan ketiga nanti saya foto per slide-nya. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide 5. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya kami kembalikan ke MC, Mas Daniel.
Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus Pradana telah memandu sesi dokumentasi. Dan rekan-rekan sekalian dan Mbak Mulyana, tidak terasa nih, kita sudah melalui beberapa rangkaian acara ya. Dan sekarang tiba saatnya kita di penghujung acara pembukaan persiapan keberangkatan LPDP Angkatan 175 tahun 2021. Ya, benar sekali Mas Daniel. Untuk itu mungkin waktunya kita untuk pamit undur diri ya. Saya Mulyana Mursalim dan rekan saya Daniel Lakuno Purba. Kami berdua selaku MC yang mewakili teman-teman PK 17 pada pagi hari ini memohon maaf apabila selama berjalannya acara tadi terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasinya untuk hadirin yang ada di channel YouTube LPDPRI maupun yang datang di room Zoom meeting ini PK 175. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan kami akhiri dengan sebuah Baik, kita pantun dulu ya. Ya. Suka menolong namanya PK 175 namanya Swasembada Angan yang berkomitmen siap mengabdi untuk negeri. Nah, sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya, stay safe and healthy, dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pihak dari LPDP. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mulyana, Mas Bagus atas sesinya pada pagi hari ini. Sangat menarik sekali pembukaan dari teman-teman PK 175, mohon maaf. Karena hari ini adalah hari yang spesial untuk teman-teman 175 Swasembada Angan, di mana telah kedatangan secara lengkap jajaran direksi LPDP. Sekaligus mungkin saya sapa dulu yang terhormat Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP, didampingi oleh Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Muhammad Oriza selaku Direktur Investasi LPDP, Bapak Immanuel Agus Hartono selaku Direktur Keuangan dan Umum LPDP, dan Bapak Wisnu Sunarso selaku Direktur Fasilitas Riset LPDP. Jadi teman-teman hari ini harus merasa bangga karena tidak semua PK teman-teman itu bisa dihadiri secara penuh oleh jajaran direksi LPDP, dan hari ini adalah hari keberuntungan untuk teman-teman PK 175. Nanti boleh bertanya apapun kepada jajaran direksi LPDP teman-teman, anggaplah mereka-mereka ini sebagai orang tua kedua teman-teman. Jadi nanti kalau bertemu dimanapun atau bersama dengan Bapak Direksi LPDP, jangan sungkan untuk disapa, ditanya gitu. Jangan kalau melihat sayanya itu pernah ketemu sama Pak Andin terus jadi malah menghindar, jangan. Samperin, ketemu, sapa, Pak, saya over di LPDP angkatan sekian, sekarang sedang studi di sini. Jadi itu akan menjadi kebanggaan untuk jajaran direksi LPDP dan juga insan LPDP yang lain. Dan tidak lupa kami juga menyapa para hadirin yang menyaksikan melalui kanal YouTube LPDPRI. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua setelah menyaksikan tayangan pembukaan pada pagi hari ini bisa menjadi motivasi mungkin yang akan menjadi award di LPDP. Silahkan bisa terus belajar, bisa terus menyiapkan diri, dan kami doakan ke depan teman-teman calon awardee akan bisa mendapatkan beasiswa LPDP dan berada di posisi teman-teman PK 175 hari ini. Amin ya, kita doakan bersama. Dan untuk mengawali sesi kita pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan sama-sama paparan sekaligus pesan-pesan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP. Sedikit saya kenalkan beliau dulu. Beliau merupakan Direktur LPDP yang pada tahun 1989 beliau menyelesaikan S1-nya, Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Jadi yang merasa satu alma mater dengan Pak Andin boleh berbangga hati. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab besar teman-teman, karena nanti teman-temanlah yang akan menjadi generasi penerus pemegang tongkat estafet, dan kita berharap semoga teman-teman akan menjadi direktur LPDP mungkin seterusnya, atau di tempat-tempat yang lain menjadi pimpinan-pimpinan yang tentu membanggakan kita semua. Dan pada tahun 1997 Pak Andin ini menyelesaikan S2-nya di Nagoya University Jepang.
dan di tahun 2000 beliau menyelesaikan PhD di universitas yang sama, Nagoya University Jepang. Dan karir beliau di Kementerian Keuangan sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau pada tahun 2016 sampai 2018 pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di World Bank. Jadi pengalaman keuangan beliau sudah sampai di luar negeri, jadi teman-teman sudah harus bisa berbangga, dan nanti silahkan boleh bertanya apapun, boleh belajar dengan beliau. Pada tahun 2018 sampai 2019 beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional. Pada tahun 2019 sampai 2021 beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2021 juga beliau diamanahi sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekaligus Direktur Utama LPDP. Jadi kesibukan beliau sangat luar biasa teman-teman semua, dan hari ini tolong dimanfaatkan sebaik mungkin teman-teman untuk bisa berdiskusi dan bercengkrama dengan Bapak Direktur Utama LPDP dan direksi yang lain. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Andin Hadianto, waktu dan tempat virtual ini kami persilakan Bapak untuk bisa sharing dengan teman-teman kelas 75. Terima kasih Mas Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Jadi saya tahu ini sudah banyak yang berada di berbagai tempat. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya selalu berdoa agar adik-adik semuanya sehat selalu, dan untuk yang masih atau ada yang belum sehat, kita selalu doakan untuk segera sehat, karena di bulan-bulan mendatang kalian semua akan mengalami suatu kesibukan yang luar biasa ya. Sebagai new student, dan tentunya perlu berbagai macam persiapan, baik persiapan studi maupun persiapan mental, persiapan pribadi, dan berbagai macam lainnya. Yang saya banggakan tentu saja para direksi LPDP, Pak Dwi Larso, Pak Agus, Pak Wisnu, Pak Oriza, dan juga rekan-rekan LPDP, khususnya Direktorat Beasiswa yang hari ini punya hajat, tim PK, luar biasa effortnya. Luar biasa, saya salut di dalam waktu yang singkat bisa mengkoordinasikan dengan sangat baik. Dan juga tentunya yang saya cintai dan saya sayangi adik-adik peserta PK 175, cerah-cerah semuanya saya lihat. Mudah-mudahan masa depan kita juga akan selalu cerah. Amin, amin, amin. Angan-angan kita dapat tercapai. Jadi ini saya ada kesempatan untuk sedikit sharing ya mengenai LPDP, dan nanti kira-kira pesan-pesan apa yang mungkin bisa kita gali bersama. Saya akan mengingatkan saya sendiri dan juga kita semuanya. Saya ada beberapa slide, mungkin bisa dibantu Mas Muklis atau siapa. Saya sebenarnya sama adik-adik semuanya, seseorang yang mendapat fasilitas dari negara, dikirim sekolah S2, S3 dengan biaya negara, tapi udah lama sekali waktu itu, tahun 1995 sampai 2000. Nah, waktu itu untuk bisa sekolah seperti itu harus menjadi PNS dulu, karena tidak ada beasiswa yang ditawarkan untuk semua masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan oleh LPDP seperti saat ini. Ya, jadi saya juga sangat senang jadi bisa di LPDP ini, karena saya akhirnya bisa melayani masyarakat Indonesia yang ingin terus melanjutkan pendidikan. Next slide. Slide-nya bisa digeser. Oke, ini tadi sudah dijelaskan Mas Muklis tentang diri saya. Slide berikutnya. Nah, ini tentang swasembada angan. Jadi saya sangat terinspirasi. Saya ucapkan terima kasih, tadi acara pembukaannya sangat inspiratif, sangat apik ya.
membuktikan bahwa kalian tidak hanya bagus dari sisi akademis, tapi juga punya talenta yang luar biasa dari sisi seni maupun kolaborasi, bekerja di suasana pandemi meskipun melalui daring, tapi tetap menghasilkan karya yang luar biasa. Dari lagunya juga bagus, isinya juga menyentuh dalam, dan pada akhirnya yang saya tangkap adalah kalian semua ingin merealisasikan angan itu menjadi kenyataan. Dan kalian semua adalah akan menjadi bukti nyata orang-orang yang melakukan merealisasikan potensi menjadi kenyataan. Nah, ini slide ini bicara mengenai potensi soalnya. Indonesia adalah negara besar, ekonominya nomor 16 di dunia saat ini. Karena itu Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah G20. Ini membanggakan sekali. Di G20 itu negara 20 terbesar di dunia. Nah, ini populasi kita juga besar. Nah, ini populasi itu ada dua perspektif nih. Kalau kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, dia akan menjadi sumber daya yang luar biasa. Ya, seperti di Amerika, di Cina, menjadi negara yang kemajuannya impresif itu karena penduduknya dapat dioptimalkan, tingkat edukasinya, tingkat produktivitasnya, dan kita juga demikian. Jadi kita bahkan diproyeksikan oleh institusi global seperti McKinsey dan juga PricewaterhouseCoopers tahun 2030 Indonesia bahkan naik dari negara nomor 2050 menjadi nomor keempat. Saya pikir 2030 sampai 2050 itu adalah pada saat adik-adik semuanya ini anggota PK 75 menjadi pemimpin. Bayangkan kan ini jadi tantangannya besar. Ini ada di pundak kita, di bagaimana kita merealisasikan menjadi nomor 7 dan juga ke nomor 4. Mudah-mudahan semangat ini dibawa ya sampai nanti lulus dan bekerja sampai tahun 2030 dan 2050. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita sadari bahwa kita punya potensi yang besar. Salah satu potensi yang besar Indonesia saat ini dalam beberapa dekade terakhir mempunyai yang kita sebut dengan bonus demografi. Jadi anak-anak muda yang sangat potensial, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan waktu itu Ibu Menteri Keuangan bahkan pada tahun 2010, bagaimana kita mengawal ini? Dari sisi pendidikan, kesehatan itu harus dikawal betul. Nah, ada banyak instrumen, salah satunya adalah membentuk suatu unit yang mengelola dana abadi yang digunakan untuk antar generasi. Karena kita menyadari waktu itu kita mau sekolah ke luar negeri, kalau biaya sendiri jelas tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya PNS gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi agar bonus demografi itu dapat dioptimalkan dengan baik. Dan kedua, kita juga ingin ekonomi Indonesia tumbuh, tidak hanya tumbuh pertumbuhannya, tapi juga merata. Nah, mengenai pemerataan ini banyak yang berpikir bahwa itu hanya pemerataan pendapatan. Tapi di tingkat level yang lebih tinggi, pemerataan itu termasuk pemerataan kesempatan. Kesempatan bersekolah, kesempatan berpendidikan. Nah, itulah salah satu reasoning yang sangat strategis kenapa LPDP didirikan. Waktu itu dana mulai dikumpulkan di tahun 2010, didirikan tahun 2012. Ini sudah 9 atau 10 tahun. Next slide. Jadi mudah-mudahan kontribusi LPDP terus naik ya. Tujuannya cuma dua. Intinya adalah meningkatkan kualitas SDM dengan mempersiapkan pemimpin profesional melalui pemberian beasiswa. Yang lain-lain sudah banyak anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan. Maaf, untuk yang lain-lain. Jadi kita fokus di pemberian beasiswa dan juga riset. Dan riset ini juga akan difokuskan ke riset-riset terapan yang betul-betul kira-kira bisa bermanfaat untuk percepatan pembangunan yang mempunyai khas Indonesia. Nah, untuk itu karena ini dananya multi generasi yang tidak tergantung dari APBN tahunan gitu ya. Kalau APBN tahunan kadang-kadang dianggarkan, kadang-kadang tidak. Begitu ada dana abadi, itu artinya
penghasilan dari dana abadi itu bisa bergulir terus untuk mendanai, karena begitu kita menyekolahkan seseorang, dia tidak hanya tahun itu dibayarin tapi sampai dia lulus. Itu ya, kalau yang PhD sampai 4 tahun itu kan begitu kita menulis bahwa Anda diterima sebagai mahasiswa PhD, tanggung jawab kita adalah sampai Anda lulus. Jadi memang dana tersedia terus-menerus. Itu harus dikelola dengan sangat baik, diinvestasikan dengan sangat baik, dengan akuntabel, dikelola secara aman, ya, investasikan secara aman. Nanti dari sini ada Pak Oriza nih yang mengelola secara ketat mengenai investasi LPDP. Next slide. Nah, tadi saya sampaikan LPDP didirikan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan juga meningkatkan pemerataan pembangunan akses terhadap pendidikan. Nah, di dalam peningkatan akses terhadap pendidikan melalui beasiswa itu sendiri sudah suatu upaya untuk pemerataan. Di dalam LPDP sendiri, program-program beasiswa yang kita lakukan juga kita memberikan tambahan akses yang lebih, gitu ya, afirmasi, daerah-daerah afirmasi, daerah-daerah di Indonesia Timur, kemudian untuk masyarakat prasejahtera, ini kita berikan proporsi afirmasi. Di samping yang sifatnya targeted, ini PNS, TNI, Polri. Jadi suatu bangsa itu juga akan maju kalau institusinya kuat, ya, kuat loh ya, bukan otoriter. Kalau kita lihat di Singapura, di Jepang, di Korea, negara maju itu institusinya mestinya kuat, aturannya kuat, aturannya pasti, tidak ada korupsi, kayak gitu-gitu. Jadi makanya kita juga berkepentingan ini teman-teman PNS, TNI, Polri ini juga ikut sekolah di masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah yang sifatnya umum, yang ditawarkan kepada masyarakat secara luas. Jadi SDM kita nanti bareng-bareng, baik yang untuk masyarakat umum, di BUMN, swasta, PNS, dan masyarakat yang prasejahtera bisa kita sekolahkan bersama-sama. Itu salah satu tujuannya. Next slide. Dan ini sejak tahun 2010 kita mengumpulkan uang mulai dari 1 triliun. Dikelola dengan baik, terus setiap tahun kita presentasi ke DPR, uangnya dipakai untuk apa. Dan kita sampaikan bahwa awal di LPDP itu begitu lulus kontribusinya bagus-bagus. Ini juga tantangan buat kalian. Nah, semakin kita tunjukkan kinerjanya, kemudian dipercaya oleh pemerintah, oleh DPR, uangnya ditambahin terus, gitu. Sampai sekarang sudah ada 90 triliun. Jadi ini penghasilannya sekitar 4 triliun yang digunakan untuk operasi membayarin mahasiswa-mahasiswa yang kuliah. Jadi tolong bantu kita nanti jadi award yang baik dan lulus tepat waktu, kembali ke Indonesia berkontribusi, nanti akan kita catat itu performa kalian untuk kita presentasikan lagi supaya apa? Supaya adik-adik kita yang sekarang masih S1, SMA itu nanti bisa kita sekolahkan, jadi tidak berhenti di kita gitu ya. Ini salah satu beberapa pesan saya yang ingin saya sampaikan. Kita pesannya bergelombang, kita didukung oleh generasi sebelumnya dan kita juga harus mendukung generasi setelah kita. Next slide. Nah, ini 10 tahun terakhir sudah ada sekitar 27.000 atau hampir 28.000 orang yang menerima beasiswa LPDP. Ini yang LPDP, kemudian yang saat ini sedang belajar, termasuk anak-anak semuanya, ongoing ada 6.262, yang setelah yang menjadi alumni 13.666. Nah, LPDP juga selalu namanya berusaha inovatif. Jadi selama ini kita punya program native LPDP yang tadi targeted, umum, dan juga untuk afirmasi. Nah, mulai tahun 2021, ya mungkin akhir 2020 karena pandemi waktu itu, kita koordinasi yang lebih intens dengan Kemendikbud, membuat program kolaborasi. Nah, ini luar biasa, kolaborasi itu baru dilaksanakan akhir 2020, sampai dengan semester 1 yang sudah kita danain 28.229. Luar biasa. Jadi ini di 2 tahun terakhir signifikan. Yang 27.900 itu 10 tahun terakhir, ini 2 tahun terakhir signifikan. Dan ini juga program baru. Selama ini LPDP hanya membiayai degree S2, S3 yang 28.000 ini
nanti di slide berikutnya akan saya ceritakan itu bervariasi. Baik mulai ada degree S1 maupun berbagai macam program non-degree dan juga program peningkatan kapasitas guru SMA, guru perguruan tinggi, vokasi. Jadi kita betul-betul lihat kebutuhan nyata yang diingin dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita coba penuhi dengan program kolaborasi dengan LPDP. Next slide. Nah, kalau yang dari LPDP yang sifatnya program yang selama ini kita jalankan, S2, S3, nah ini sudah ada sekitar rata-rata programnya baik master dan doktor, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, di master itu sekitar 9 ribuan di dalam negeri luar negeri, yang doktor, nah ini mulai naik nih dalam negeri 4 ribuan dan luar negeri 2.500-an. Nah, next slide. Nah, ini yang penerima beasiswa tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga yakin PK 175 ini juga dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya, memang nih dari daerah Jawa memang terbanyak karena juga penduduknya juga terbanyak. Gitu. Tapi kita selalu juga dorong meskipun di daerah timur penduduknya kurang banyak, kita sosialisasinya intens ke sana kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan Pemda, mendorong masyarakat untuk selalu lebih paham LPDP dan juga mendaftar ke LPDP. Ini supaya daerah-daerah afirmasi bisa lebih banyak yang sekolah, dan kalau mereka kembali ke daerahnya, ya itu akan sangat signifikan sekali. Bisa dibayangkan kalau di daerah-daerah yang masih sedikit yang S2, S3-nya kemudian mereka kembali menjadi pemimpin di daerah itu, tentunya akan signifikan sekali. Dan kenyataannya sekarang ini sudah banyak yang terjadi seperti itu. Pulang jadi rektor di perguruan tinggi di daerahnya, mendirikan startup di daerahnya. Wah, impress sekali. Jadi saya ikut terharu kalau melihat cerita-cerita alumni Awardi. Bahkan yang sekolah sudah mau lulus pun, mereka cita-citanya kalau mereka mau pulang sudah ketemu dengan kita, cita-citanya juga kembali ke daerahnya, ada yang dokter, mau mendirikan klinik dan sebagainya di daerahnya. Itu beberapa cerita yang sangat menyentuh, dan saya terus terang ikut bangga sekali dengan semangatnya, tidak hanya pada saat studi tapi juga pada saat mengaplikasikan ilmunya. Next slide. Nah, ini mahasiswa kita 74% dalam negeri dan yang lain di luar negeri, tersebar di 5 benua. Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Ya. Ini mulai tahun 2019. Waktu itu kita sadari bahwa perguruan tinggi di dalam negeri juga kualitasnya juga semakin bagus. Bahkan levelnya juga sudah level internasional. Kalau kita bilang perguruan tinggi internasional itu tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun levelnya sudah level internasional. Sehingga mulai banyak yang datang dalam negeri, mulai banyak juga perguruan tinggi di dalam negeri yang bisa didaftari menjadi mitra daripada LPDP. Jadi mitra LPDP ini juga kita perluas, yang negaranya di luar negeri pun juga kita perbanyak, negara-negara yang tingkat kompetisinya bagus, yang selama ini belum masuk, kita masukkan. Jadi tahun 2011 ini jumlah perguruan tingginya lebih merata di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Memang kita dorong sih akreditasi perguruan tingginya A gitu ya. Jadi ini kita coba mendorong juga mereka perguruan tinggi kalau ingin ada peserta LPDP yang sekolah di sana ya harus perbaiki programnya dulu. Jadi ini juga saling menyemangati antara LPDP dan perguruan tinggi yang ingin menjadi mitra LPDP. Next slide. Nah, ini yang kita sampaikan tadi yang melakukan inovasi layanan. Ya. Inovasi layanan dengan Kemendikbud ini banyak sekali. Dan ini intens, dan ini rekrutmennya dilakukan oleh Kemendikbud meskipun pendananya dari LPDP. Jadi LPDP tetap melakukan rekrutmen yang S2, S3, Kemendikbud ini yang S1, S2, S3 tapi yang dosen. Kemudian juga ada pelaku budaya, ada beasiswa yang orang-orang berprestasi gitu. Jadi sekarang mekanisme seleksinya tidak hanya berdasarkan kompetisi seperti adik-adik sekalian, tapi juga orang-orang yang punya prestasi,
bulu tangkis dan sebagainya itu nanti bisa disekolahkan supaya lebih berprestasi lagi. Itu juga dilakukan oleh Kemendikbud. Itu dilakukan oleh mereka karena memang mereka yang tahu persis kementerian yang membidangi itu, membidangi talenta-talenta yang terbaik dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi ini banyak sekali inovasi yang tentunya kita dukung dan tentunya nanti bagian daripada upaya mengoptimalkan bonus demografi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi degree S2, S3 seperti yang ada saat ini. Next slide. Ini contohnya nih di semester 1, kampus mengajar aja 27.700. Di kampus mengajar itu mahasiswa-mahasiswa yang mengajari anak-anak sekolah menengah. Jadi tahun lalu pada saat pandemi, bisa kita bayangkan banyak anak-anak sekolah menengah yang sekolahnya tiba-tiba dari pertemuan di kelas menjadi daring. Itu banyak yang shock. Jadi mentalnya gimana, caranya gimana, mereka itu belum siap. Jadi kita terjunkan para mahasiswa untuk membantu adik-adik SMA. Ini mulia sekali kerjaan mahasiswa ini, kita disupport oleh LPDP dalam bentuk kampus mengajar ini. Jadi ini tujuannya juga di samping membantu anak-anak itu, mahasiswa-mahasiswa ini juga mengaktualisasikan diri. Jadi mahasiswa tidak berada di Menara Gading, eksklusif belajar di kelas, dia menjadi kelompok elit, tidak tahu lingkungan kiri kanannya. Itu yang tidak diharapkan. Ya, oleh Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, PMK, ini mahasiswa ini harus sejak kuliah pun sudah harus melebur pada masyarakat karena nanti di dunia kerja ya memang kita ada di tengah masyarakat gitu. Jadi ini yang nanti saya ceritakan di akhir juga bagaimana kita upaya-upaya ke arah sana. Gitu ya. Next slide. Ini jenis-jenis programnya. Bahkan sekarang ini yang dikerjakan oleh Kemendikbud lebih banyak programnya. Kalau di LPDP yang A itu afirmasi targeted umum, yang B kampus merdeka, dosen, tenaga pendidik, program guru, vokasi, program prestasi, program kebudayaan, Kemendikbud. Kita juga punya prinsip serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Jadi yang spesifik seperti ini kita serahkan kepada Kementerian Teknis. Ya, walaupun itu nanti pengelolaannya bersama-sama dan pembiayanya dari LPDP. Kita juga sekarang sedang diskusi intensif dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama karena ada program-program khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Agama terkait dengan pengembangan SDM-nya untuk para santrinya, untuk para ulama dan yang lainnya lintas agama. Jadi itu menjadi lebih bervariasi. Jadi kita tidak mampu LPDP harus merasuk ke semuanya. Gitu. Jadi saudara-saudara kita lebih bervariasi yang bisa dapat manfaat daripada LPDP ini. Jadi itu statement. Next slide. Nah ini bentuk kerjasama yang sangat bagus. Sekarang ini kita menganut sistem satu pintu dua jendela. Kalau yang pilihan-pilihan menunya di LPDP di sebelah kiri, menu-menu di Kemendikbud di sebelah kanan. Dan adik-adik semua tentunya kemarin lewat yang sebelah kiri ya. Next slide. Ini sebenarnya kenapa kita melakukan inovasi-inovasi di program yang kerjasama dengan Kemendikbud, Kemenak. Kita kemarin juga kerjasama sama Istiqlal, nanti bicara lagi dengan Kemenkes. Tujuannya program-program tadi adalah supaya mendorong mahasiswa melakukan aktualisasi sehingga pada saat dia lulus di dunia kerja itu sudah seamless gitu ya, tidak ada gap. Karena pengalaman teman-teman di industri dan usaha mengatakan bahwa kalau kita terima alumni perguruan tinggi di Indonesia, begitu diterima dia harus retraining lagi dari basic lagi, seolah-olah kayak nggak bawa bekal. Nah tadi di program-program tadi ada program magang dan sebagainya, tujuan untuk mempersiapkan itu. Nah ini kira-kira saya kemudian bertanya kepada dunia kerja ya, baik di perguruan tinggi, di dunia usaha swasta, di pemerintahan, di ABRI gitu. Jadi banyak sekali masukan-masukan dari para alumni dan para industri, apa sih yang diperlukan. Mereka tuh mempunyai beberapa skill set yang harus
nanti kalau kita berkarir menjadi sukses gitu ya. Jadi tidak hanya kita bagus dari sisi akademisnya, mahasiswa mengerjakan tugas, melakukan ujian, mendapat IPK bagus, submit disertasi, wisuda, pulang. Tapi kenyataannya nanti di dunia kerja ada beberapa skill set, misalnya ini saya tunjuk ya yang utama, communication and interpersonal skills yang harus dibangun di dunia kerja. Nah ini sebenarnya bisa semuanya ini kita lakukan pada saat kita studi, baik studi S2 atau S3 dengan menggunakan tanda petik laboratoriumnya ya kampus kita itu, jadi bagus. Jadi nanti kalau kita di dunia kerja hanya beda tempat saja, tapi skill set ini juga dibangun. Kalian komunikasi dan interpersonal skills. Ya, misalnya kita harus pintar berkomunikasi, public speaking itu pada saat kita presentasi di kelas, ya. Presentasi di seminar itu juga saat ini kesempatan yang baik nih. Saya belajar bagaimana mempresentasikan yang bagus, gitu kan. Jadi nanti ini kebawa terus nih kalau sudah terbiasa kerja terus nanti jadi pemimpin. Nah, komunikasi itu macam-macam. Kalau zaman dulu komunikasi itu oral sama tertulis gitu ya. Tapi juga sekarang ada komunikasi lagi itu, komunikasi visual. Nah ini juga harus dikuasai nih. Mau tidak mau, saya pun yang sudah bekerja sekian puluh tahun, sekarang mau nggak mau harus paham nih komunikasi visual nih, membuat komunikasi visual yang bagus dan efisien. Karena masyarakat sekarang ini cenderung simple, cepat, gitu ya. Komunikasinya juga harus efektif. Kemudian untuk meningkatkan interpersonal skills, kita juga harus ada beberapa rules ya. Kalau mahasiswa PhD itu bagus tuh kalau nanti menjadi asisten riset, asisten dosen gitu ya. Dulu waktu saya kuliah juga gitu. Jadi asisten riset, asisten dosen, itu juga bagus. Kita juga berinteraksi pada orang, kita melatih diri kita. Jadi tidak hanya kita membantu mahasiswa, kemudian kita juga dapat honor gitu ya. Tapi kita juga pada saat yang sama melatih diri kita berinteraksi dengan yang lain. Yang nomor 2 itu critical and creative thinking. Ini sebenarnya merupakan stigma mahasiswa ya. Stigma mahasiswa kan harus dituntut untuk critical dan creative thinking ya. Ini bisa dilatih, kalau ini mudah sekali karena memang dunianya. Kalau kita melakukan pekerjaan kampus, coursework gitu ya, tugas-tugas, paper. Kemudian kalau kita mau melakukan submission proposal sponsorship untuk riset atau untuk mendaftarkan paten, kalau nanti sudah ada yang punya paten, riset activities, pengajar itu harus kita berpikir kreatif. Karena di dunia kerja seperti saat ini, kita semua pegawai dituntut ya untuk melakukan berpikir kreatif. Saya kebetulan tadi disampaikan, saya juga sekarang kepala BPBK, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu ada 81.000 pegawai yang perlu kita retraining untuk berpikir kreatif, untuk melakukan inovasi, pelayanan publik harus diperbaiki supaya lebih cepat, supaya lebih dirasakan oleh masyarakat. Jadi itu jangan sangka kalau udah jadi pegawai tidak diminta untuk creative thinking, untuk critical, enggak. Jadi kita sama nih, yang di public, di private itu harus berpikir kreatif, dan ini kita latih sejak mahasiswa. Kemudian menjadi orang yang efektif ya, personal effectiveness. Kita bisa banyak komitmen, tetapi terjalani dengan baik. Nanti pasti tuh pada saat bekerja, kalau yang sudah bekerja tahu tuh, kita bisa punya komitmen sehari bisa 5 tempat yang berbeda, seminggu dengan berbagai macam. Nah ini juga bisa dilatih pada saat sekarang nih, multiple commitments, ada yang jadi pelajar sekaligus riset asisten, kemudian pada saat sama menjadi committee members, pengurus ini itu, berkegiatan kesenian, jadwal pribadi, kita bikin dilatih gitu ya, dengan jadwal yang ketat. Biasanya kalau orang punya jadwal yang ketat, biasanya lebih produktif daripada kita tidak punya kegiatan apa-apa di rumah. Akhirnya kegiatannya misalnya main game dan sebagainya itu jadi tidak produktif. Yang keempat yang sangat penting, kita perlu punya integritas dan ethical conduct. Jadi integritas ini sangat penting, apalagi sekarang kalau orang mau bekerja lifetime kayak PNS itu,
sekali integritas kita tidak dipercaya dari awal, udah susah gitu nanti menaik pangkat gitu ya, naik jabatan. Karena setiap kali ada promosi selalu dilihat kondisi integritasnya. Ini di kampus juga ada, pasti nanti begitu masuk ada namanya code of conduct sebagai student, kita pelajari itu, kita taati itu, walaupun tidak ada yang mengawasi, kita berlatih nih dalam rangka berlatih kita itu, dan kita perlu jadi role model. Selama ini sepengetahuan saya, Awardi LPDP di luar negeri selalu jadi role model. Saya waktu tinggal di Washington DC, setiap bulan saya undang tuh mahasiswa-mahasiswa, walaupun waktu saat itu saya belum di LPDP. Saya undang ke rumah untuk makan bubur bareng gitu, dan mereka cerita bahwa mereka jadi role model tidak hanya terhadap masyarakat Indonesia di sana, tetapi bahkan mahasiswa-mahasiswa lain pun dari negara-negara lain, mereka selalu angkat jempol sama awardi LPDP. Otaknya cerdas tapi santun, lembah mana, rendah hati, gitu. Jadi apa namanya, yang dan akhlaknya baik, dari itu yang selalu kita tunjukkan. Itu bagian dari latihan kita juga, dan juga bagian dari menjaga nama baik LPDP dan nama baik Indonesia dan nama baik Awardi. Social responsibilities itu juga penting. Tapi sebenarnya kalau orang Indonesia tidak perlu dikasih tahu mengenai hal ini, karena kita ini jiwa sosialnya sudah sangat tinggi. Saya ajak Bapak Ibu sekalian ya, kalau punya kesempatan ikut kegiatan-kegiatan sosial, apakah itu dilaksanakan oleh kampus atau tidak, atau oleh masyarakat, itu exciting, itu kepuasan dirinya kita akan nambah, ada rasa senang sekali gitu, walaupun kita tidak keluar uang banyak, hanya membantu kegiatan sosial. Dulu waktu saya sekolah di Jepang, setiap minggu ikut ngasih makan orang-orang yang tidak punya rumah, homeless, ngantri gitu. Pulang-pulang rasa senang. Saya di negara maju ngasih makan homeless gitu. Itu jadi barangkali ini senang nih di berbagai tempat gitu, kita membaur sama masyarakat. Itu tidak hanya bermanfaat tapi juga untuk latihan diri kita. Leadership, ya jelas leadership penting, semua akan jadi pemimpin harapannya, karena kita semua ini, kalau apalagi S2 ya, S2 itu dari penduduk Indonesia hanya 0,4%. Bayangkan, kita punya tanggung jawab moral yang tinggi. S3 0,04%. Jadi kita punya tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjadi pooling faktor penarik semua masyarakat yang di bawah kita level edukasinya untuk bantu bangun Indonesia. Jadi jangan manja ya. Aku harus dikasih pekerjaan nih sama LPDP, lulus sudah disekolahin, saya harus dikasih lapangan kerja. Nah ini artinya membebani LPDP nih. Tapi tolong dibantu LPDP gitu, membuat lapangan kerja atau yang lain gitu. Jadi ya kita sudah berada di atas, sudah saatnya kita juga memberikan gitu ya. Leadership, kita juga menjadi supervisory roles. Kalau ada kesempatan menjadi pengurus, menjadi kepala divisi, kepala latihan aja, apalagi di kampus itu multi etnik itu ini sangat bagus sekali. Kalau di kampus bervariasi orangnya, kalau di kampus dalam negeri dari berbagai daerah yang karakternya berbeda-beda, mengorganisasi mereka tuh senang sekali kita kalau bisa mempertemukan, menyelesaikan pendapat yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda. Apalagi di luar negeri, ya. Kalau menjadi teaching assistant, kita mengajar orang dari berbagai negara yang karakternya berbeda tuh challenging tapi puas gitu. Nanti yang mahasiswa PhD dari teaching assistant seperti itu. Career management, nah ini setting the goal. Sudah sekolah tinggi, aku mau menjadi apa? Ini juga dari mahasiswa udah bisa dibikin nih. Kurikulum VT-nya udah dibikin sampai sekarang, tapi kira-kira yang ke depan kita bikin dummy gitu. Itu juga jadi angan-angan dan harus kita realisasikan. Itu sesuai dengan nama daripada grup ini, swasembada angan. Jadi merealisasikan angan-angan, tidak hanya angan-angan bangsa, tapi angan-angan diri sendiri juga harus direalisasikan. Bagaimana kita merealisasikan angan-angan bangsa kalau angan-angan diri sendiri belum tercapai. Tapi ini perlu kita lakukan bersama. Kira-kira itu dari saya terima kasih, saya senang sekali bisa ketemu lagi ini setelah welcoming Awardi waktu itu ya. Selamat belajar. Silahkan nih teman-teman LPDP dan kontak saya langsung, ada email saya punya Instagram tapi juga harus saya buka sih.
Nah, gitu ya. Makasih, saya kembalikan ke Mas Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Andin hadiah singkatnya, tapi sangat penuh dengan makna untuk teman-teman semua. Sekarang kami silahkan kepada teman-teman PK 175 swasembada untuk bisa menyampaikan pertanyaannya terkait apapun, boleh terkait LPDP atau tidak ingin bertanya, sekedar ingin menyampaikan ucapan terima kasih, juga kami persilahkan. Ingin menyampaikan saran kepada LPDP juga kami silahkan. Jadi terbuka ruangnya, ini sudah dihadiri juga oleh direksi yang lain, jadi kami berikan kesempatan kepada teman-teman semua. Sudah ada yang bertanya? Yang pertama mungkin kami berikan kesempatan untuk Mbak Jovita Aditya, silahkan boleh di-open mic Mbak untuk bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Andi dan Direksi LPDP. Terima kasih kesempatannya supaya saya dapat bertanya di sini. Pertanyaannya mungkin saya ajukan ke Pak Andi nih, boleh nggak Pak? Saya ajukan ke saya, tapi saya bisa disposisi nih ke para direksi. Oke. Terima kasih Pak paparannya tadi sangat menarik. Nah, salah satu hal yang saya ingin tanyakan adalah tentang tadi Pak Andi menyebutkan multiple commitment. Nah, kan banyak orang gitu ya Pak yang berpikir bahwa harusnya tuh kita fokus ke satu hal gitu. Tapi menurut saya, I mean if we're lucky enough gitu dan kita memiliki kemampuan yang berbagai macam, kan kita bisa melakukan banyak hal di satu waktu gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya melakukan banyak hal di satu waktu itu tuh baik atau buruk sih Pak gitu? Karena ini juga sebagai refleksi untuk saya sendiri sih gitu, karena kebetulan saya melakukan banyak hal juga gitu, terus ada juga yang komentar gitu kayak kok jatuhnya jadi kayak side job gitu semuanya gitu kan, padahal menurut saya pribadi enggak, ini bukan side job gitu, maksudnya I put my energy secara bersamaan gitu. Nah kemudian mungkin Pak Andin ada tips nggak untuk kita nih teman-teman yang mungkin melakukan hal yang sama bisa berhasil gitu dalam juggling between things in life gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Jovita. Jadi multiple commitments itu keniscayaannya. Waktu saya sekolah masih bujangan, terus saya punya istri, terus punya anak. Itu kan artinya hidup saya bisa untuk kampus, harus untuk anak istri. Saya juga menjadi asisten dosen, saya menjadi asisten riset ya. Itu memang maksudnya multiple commitment, bukan kita punya Zoom di waktu yang sama untuk 4 komputer ya. Itu stres kita. Tapi ada beberapa komitmen itu bisa dan itu jalan gitu. Saya punya anak istri, saya menjadi asisten riset, asisten dosen. Saya sendiri melakukan harus membuat tesis. Selama kita bisa memanage waktu dengan baik. Itu saja sih. Jadi juggling, tapi kita juga fokus meskipun ada komitmen, dan juga mungkin kita juga misalnya setiap Selasa, saya harus badminton olahraga, itu juga komitmen juga. Ini tuh work life balance ya. Work life balance itu otak kiri otak kanan seimbang. Ini menurut saya di kehidupan normal akan sangat bagus. Kalau kita aku hanya selama studi hanya mau belajar aja nggak lihat kiri kanan, lulus sih, tapi secara psikologis bisa jadi orang itu jadi stres. Saya khawatirnya malah kalau lari maraton nggak sampai tujuan kan gitu kan. Jadi enjoy aja, jangan dipaksakan. Multiple commitment itu kayak semacam latihan ya, exercise gitu. Kalau misalnya baru bisa 2 komitmen, 3 komitmen, dan selalu kita evaluasi hasilnya. Kalau ini saya kayaknya udah nggak bisa lagi deh kalau 4 komitmen gitu istilahnya nih. Saya kayaknya olahraganya harus stop dulu nih. Nah kayak gitu-gitu kan kita tahu ukurannya diri sendiri ya. Saya sarankan teman-teman gitu. Nah, silakan multi komitmen itu nanti di dunia kerja begitu kita lulus kuliah. Multi komitmen itu keniscayaan. Saya hari ini harus rapat dengan Ibu Menteri, tapi nanti siang nanti dengan menteri yang lain kan gitu. Tadi malam harus nyiapin berbagai bahan gitu ya. Kita kira itu, Mbak Jovita. Mungkin Pak Dwi ini yang lebih banyak nih komitmennya nih. Bisa nambahin atau Pak Agus, Pak Ori, Pak Wisnu. Mungkin saya izin menambahkan sedikit Pak Andin dari pertanyaan Jovita tadi ya.
kalau saya mencoba memahami pertanyaan Jovita adalah kan melakukan beberapa hal dalam saat yang bersamaan ya, Jovita. Ya, Jadi Pak, contohnya kayak satu misalnya kalau saya sendiri misalnya punya cake shop gitu, toko kue, terus tapi satu tentang sop kayak gitu, Pak. Oke, kalau saya sekedar share pengalaman ya. Sebenarnya seseorang itu kalau mau sangat baik di satu bidang, itu di usia muda gitu ya, harus menjadi spesialis dulu. Biasanya ya kalau saya pernah di korporasi swasta gitu, waktu muda itu kita memang dididik menjadi spesialis gitu ya. Tapi dengan seiring kita climbing the ladder ya, semakin tinggi posisi kita kan sering rotasi itu. Nah, di saat rotasi itu kan kita belajar hal baru, tanggung jawab baru, dan biasanya semakin tinggi posisi lagi kita menjadi generalis gitu. Misalnya seperti Pak Andin nih, Pak Andin itu kan di Rut LPDP. Beliau harus jadi generalis karena ngebawahi 4 direktorat yang berbeda gitu. Kalau saya mungkin masih spesialis tapi di level eksekutif, direktur investasi, Pak Agus keuangan, Pak Wisnu riset, dan Pak Dwi beasiswa gitu. Jadi tetap aja dari saya berempat ini, bahkan Pak Andin sendiri ya yang sekarang jadi dirut, pasti Pak Andin tuh dulu punya kemampuan spesialis yang sangat kuat sehingga karirnya bisa merangsek naik gitu dengan cepat. Nah, tapi di saat semakin senior posisi, senior dalam konteks ladder hierarki ya, itu seorang dituntut jadi seorang generalis sih, karena lebih ke decision making, tidak lagi ke hard skill yang dituntut. Paling itu aja tambahan saya, Jovita. Ya. Makasih, Pak. Sangat bagus, Pak. Jawabannya. Jadi ya itu akhirnya kembali ke kita ya, kita harus bisa mengukur kemampuan kita gitu. Kalau dari sisi pekerjaan mungkin juga spesialis dulu yang saya sampaikan, multiple commitments itu baik dari sisi pekerjaan maupun kehidupan sosial kita gitu, ada keseimbangan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak Novita tadi. Selanjutnya kami silakan kepada Mas Johan Sli Noya untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Apakah suara saya kedengaran? Jelas, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Johan Slinoya. Saya dari Ambon, Maluku, Indonesia Timur. Sekarang universitas tujuannya Institut Teknologi Bandung di bidang teknik geofisika. Nah, di sini sebagai putra Timur, saya mau memberikan terima kasih kepada pihak LPDP karena seperti OASE di Padang Gurung itu, LPDP hadir untuk mengisi kejenuhan bangsa selama ini. Kenapa saya bilang kejenuhan bangsa? Karena Maluku dan Papua itu seperti dianaktirikan dalam artian Jawa sentris lah. Kenapa saya bilang Jawa sentris? Karena APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah itu untuk DKI daerah itu dihitung berdasarkan luas Jawa dan Kalimantan itu dia lebih besar daripada luas Maluku. Kalau Maluku luas laut kita itu 97%, sedangkan luas daratannya cuma 7%. Makanya kenapa APBD Jawa Barat itu dia 44 triliun, Jawa Timur itu dia 32 triliun, sedangkan APBD Maluku cuma 3 triliun. Makanya pembangunan di Maluku dan Papua itu dia lambat, karena memang anggarannya juga kecil. Nah, di tengah situasi seperti itulah LPDP hadir. LPDP memberikan kontribusi besar kepada Indonesia Timur bahwa negara ini masih ada untuk kami seperti itu. Karena seperti apa yang Nelson Mandela bilang bahwa education is the most powerful weapon we can use to change the world. Pendidikan dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Nah, sebagai Buta Timur juga jangan meragukan nilai Indonesia kami, karena kami memang benar-benar merah putih untuk Indonesia. Tetapi sebagai Buta Timur tentu kami ingin mengembalikan kejayaan Indonesia seperti dulu. Kalau kita lihat di tahun abad ke-17 itu tahun 1652 sampai 1654 itu Maluku dia menjadi poros ekonominya. Kenapa saya bilang poros ekonomi dunia? Karena Pulau Banda, Pulau Maluku itu dengan harum cengkih dan pala dia pernah menjadi daerah rebutan antara Inggris dan juga Belanda. Bahkan Maluku itu Pulau Bandanya pernah mau ditukar dengan Pulau Manhattan di New York sebagai perjanjian berada saat itu. Nah, di tengah segala investasi yang ada,
ternyata setelah dilakukan penelitian sekarang di Maluku dan Papua itu, khususnya di Maluku ada 25 blok migas, minyak dan gas yang akan menjadi sumber cadangan kita ke depan setelah Freeport dan juga blok Rokan yang sudah mulai selesai. Selain blok masih lain, makanya dia diprediksi ke depan itu menjadi energi abadi kita. Dan kita kalau dikelola dengan baik, pasti bisa lebih daripada Timur Tengah lah. Makanya saya meminta kepada pihak LPDP mungkin ke depan lagi bisa memberikan akses yang lebih mudah kepada putra-putri Timur. Karena apa? Karena kita di Timur ini, di Maluku itu 11 kabupaten kota itu, semuanya belum teraliri listrik ke internet. Listrik masuk juga takut-takut, sulit begitu. Tapi dengan adanya virus corona online ini, membuat seleksinya lebih mudah. Jadi kalau ke depan mungkin kalau sudah adaptasi dari online ke offline, saya meminta kepada pihak LPDP agar tolong supaya sosialisasinya tetap online saja Pak. Supaya kami yang dari 11 kabupaten kota ini bisa tetap online dari rumah atau daerah masing-masing begitu. Karena kalau kita mau ke satu daerah itu kita mesti menyeberang dengan kapal dari 11 kabupaten kotanya. Dan semua ekonomi keluarga itu dia tidak seperti itu. Makanya, tapi segala proses yang ada, LPDP sejauh ini sudah sangat baik dan sangat luar biasa. Dan saya sangat memberi apresiasi besar. Karena tentu kami juga punya niat yang besar untuk berkontribusi kepada negara, seperti Profesor Swabesi yang pernah menjadi Menteri Atom, Pak Soeharto dan Bung Karno, dan juga seperti Profesor Lemena yang pernah menjadi Menteri Kesehatan 20 tahun di Kabinet Dwi-Korra dan Kabinet Syahrir. Tentu kami sebagai orang Timur, kami siap pasang badan dan untuk merah putih. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Terima kasih Mas Yuansil, membanggakan. Makasih ya. Tadi apresiasinya kepada LPDP. Tapi ini kalau saya boleh kasih komentar mengenai transfer ke daerah. Nah, kebetulan saya juga pernah nanganin itu. Jadi jumlah penduduk itu hanya salah satu faktor di dalam formula transfer ke daerah. Ya. Tadi kan disebut luas daratan untuk jumlah penduduk, gitu ya. Faktornya banyak variabelnya. Nah, nanti saya senang, kalau saya senang sekali nanti ke diskusi lebih lanjut kalau kita mau bicara detailnya. Jadi ada masalah lautnya juga dihitung, daratnya dihitung, jumlah penduduk dihitung, hasil bumi dihitung, potensi pendapatan dihitung, banyak macamnya ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat transfer ke daerah per kapita, itu kayak di Papua tuh paling tinggi dia di Indonesia. Karena jumlah penduduknya sedikit, walaupun total transfernya nggak besar, tapi kalau dibikin per kapita, dia tertinggi dia. Jadi gitu. Termasuk dana otsus ya, di daerah timur juga gitu. Memang karena luasnya wilayah sama kondisi sebelumnya, pembangunannya lebih challenging. Nah, ini kita support nih. Untuk listrik masuk desa, ini tenaga surya, yang pulau-pulau terpencil itu kan kalau pakai kabel kan susah. Saya juga pernah jadi komisaris PLN nih, kami mikirin yang kayak gitu-gitu. It takes time, ada waktunya tapi ke sana. Jadi akses yang lebih mudah, saya setuju. Ini Pak Dwi ini luar biasa, itu kenal sama semua rektor di perguruan tinggi di wilayah timur Indonesia tuh, spesial tuh. Dan kita sosialisasi online ini seperti masukannya Mas Yuansil kita lakukan terus. Dan mudah-mudahan nanti sosialisasi online-nya menjadi lebih lancar karena ada namanya BLU Bakti, itu di bawah Kemenkominfo, dia dibiayai dari hasil palaparing itu untuk mengatasi internet di seluruh Indonesia. Jadi agar penduduk-penduduk kampung-kampung bisa akses internet dengan murah, itu oleh BLU Bakti. Dan BLU Bakti uangnya adalah dari hasil-hasil provider yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, tapi uangnya sebagian diambil untuk memberikan akses internet di daerah-daerah terpencil. Sama-sama kita berjuang, Mas Yuansil. Nanti kalau sukses kembali ke daerah, kontak dengan kita untuk bangun Indonesia di mana saja. Karena yang terpencil itu sebenarnya tidak hanya di timur, di Jawa pun banyak ternyata yang belum dapat akses internet. Jadi memang situasinya Indonesia belum maju dan banyak PR yang kita kerjakan bersama.
Pak Dwi mau nambahin, Pak Dwi? Saya cukup Pak, tapi rasanya kita melakukan yang terbaik ya untuk kawan-kawan di daerah afirmasi ya, memang dimanapun sebenarnya. Sosialisasinya tambah baik dan kita punya hubungan yang cukup erat ya dengan beberapa universitas yang ada di PTN. Kita sedang mencari cara juga untuk memperbanyak rekrutmen ya dari daerah-daerah itu, cara-cara kreatif. Karena hambatan utamanya biasanya bahasa, Pak Dirut. Jadi ini akan kita tembak mungkin kerjasama dengan PTN, PTS yang ada di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan sebelum mereka mendaftar, sehingga makin banyak nanti yang bisa mendaftar. Karena yang bisa mendaftar mungkin juga terbatas. Sementara itu Pak, semoga nyambung dengan Mones Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Yohansli atas pertanyaannya. Selanjutnya kami silakan kepada Mbak Veronica Ruba. Baik, apakah bisa mendengar suara saya, Bapak? Ya, jelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veronica Rubapena, kampus tujuan Universitas Diponegoro dengan jurusan Ilmu Politik, Bapak. Saya sama dengan Pak Yohansil, berasal dari Timur. Saya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Reok. Saya satu tempat asal dengan Menteri Kominfo, kebetulan. Bapak Joni G. Plate. Ya, baik Bapak. Jadi pertama. Manggarai ya? Iya Bapak. Dari Manggarai ke Semarang itu kota saya itu. Selamat datang di Semarang. Baik Bapak, saya juga sering ke Manggarai, apalagi Labuan Bajo bukan main. Saya udah 2 kali. Kemarin saya lari dari Larantuka ke Maumere. Saya dapat 44 kilo tuh. Wah, keren Bapak. Lari virtual apa real Pak Dwi? Kenapa Bapak? Larinya virtual apa real? Real Bapak, bulan Januari Bapak, curi-curi waktu sana. Rapat dengan Pak Rio sambil kena angin karena wifi-nya timbul tenggelam Pak di sana. Iya, betul sekali Bapak. Betul ya? Iya Pak, saya saja ini Zoom dengan handphone saya harus taruh di atas yang rumah saya Bapak, dan saya menggunakan laptop sekarang. Bukan main. Veronica, saya tahun 86 ke sana Veronica. Oh iya Pak. Saya mendarat di, bukan mendarat ya, saya pakai kapal dari Komodo, mendarat di Labuan Bajo, saya nginap di Pasoran di sana, kemudian saya pergi ke Ruteng, ke Bajawa, ke Ende, itu naik truk, ingat ya? Wah, yang truk yang dijadikan bis itu. Iya, nggak ada itu yang lain, ya kan? Ya, betul. Sekarang jalannya Namanya sudah mulus otokol, katanya Pak. Pak Dirut. Namanya otokol. Ya, jalannya sudah mulus sekarang, Veronica. Kalau dari Ruteng ke tempat saya, Oh ya, bisa ke dibilang tempat kamu saya lumayan lah, tahu Bapak. itu lebih desa lagi ya. Iya, Bapak. Tapi Labuan Bajo ke Ruteng mulus tuh. Mulus, Ruteng ya, ke betul. Bajawa, ini mulus. Sudah ada perbaikan Pak Dirut, tapi memang kalau IT ini kan suatu yang baru memang akan dipercepat. Itu kalau dulu hujan Pak Dirut, kita nginap di truk itu. Ya betul ya Veronica ya. Betul Bapak, dan Saya kami melihat sering terjadi kemajuan. longsor. Setiap bulan Desember itu pasti ada longsor Bapak. Dan kamu bersyukur Veronica, kamu di barat. Sekarang Flores itu berubah dari timur dulu yang maju, sekarang berubah ke barat. Betul ya? Betul. Jadi Larantuka itu makin tertinggal karena Labuan Bajonya maju pesat. Maju, ya betul. Ya, semangat ya Veronica. Ya Bapak, terima kasih. Saya pertama mau mengapresiasi kepada LPDP, terima kasih banyak. Ini beasiswa pertama saya seumur saya hidup dalam menjalani pendidikan Bapak, karena beasiswa kami di Timur ini rata-rata untuk teman-teman yang keluarga prasejahtera Bapak. Jadi harus ada surat keterangan miskin untuk bisa mendapatkan beasiswa. Sementara saya dengan orang tua yang PNS kemudian tidak bisa mendapatkan itu Bapak. Jadi saya berterima kasih kepada LPDP karena persyaratannya tidak memerlukan ini Bapak. Surat keterangan miskin itu pertama kali saya mendapatkan beasiswa, saya berterima kasih sekali. Lalu yang kedua Bapak, ini ketika kemarin saya mengupload di Facebook ini tentang LPDP, kemudian banyak sekali teman-teman yang bilang beasiswa apa ini, banyak yang belum tahu Bapak. Jadi saya coba menukarkan kontak saya kepada mereka untuk menjelaskan tentang beasiswa ini. Dan saya juga jujur
tahu tentang beasiswa LPDP ini bukan searching di Google, tapi tahu dari teman saya yang kebetulan mendaftar di UGM, tapi beliau tidak lulus dan saya kemudian yang lulus, Bapak. Jadi saya berterima kasih itu. Lalu tadi saya melihat paparan dari Bapak Andin, itu NTT itu hanya 24%, Bapak. Nah, saya tidak tahu di daerah saya Manggarai itu berapa persen dari seluruh jumlah NTT 24%. Yang mau saya tanyakan, apakah kami di NTT ini hanya 24% karena kurang sosialisasi dari LPDP-nya, atau memang dari kami di sana yang kurang mendapat informasi nih Bapak terkait dengan beasiswa LPDP. Mungkin dari Pak Wisnu dari bagian riset bisa bantu menjelaskan, Bapak. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Veronica. Jadi saya senang sekali tadi begitu mendengar kata Pak Joni Plate. Saya beberapa kali rapat dan beliau semangat sekali untuk membangun internet seluruh Indonesia. Kita sudah sediakan anggarannya untuk 3 tahun ke depan, besar sekali investasinya. Dan karena mungkin beliau merasakan itu ya di NTT ya seperti apa, dan itu yang saya sampaikan tadi waktu menjawab Mas Yohanes tadi, sebenarnya saya menceritakan apa yang dilakukan Pak John Plate itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya internet, sosialisasi online menjadi lebih mudah, dan saya sepakat itu. Jadi ada beberapa faktor, Mbak Veronica. Jadi sosialisasi penting, juga agar memenuhi persyaratan di LPDP ya. Karena yang tidak kita inginkan, kalau sudah dapat beasiswa LPDP nanti waktu sekolah tidak lulus, kan itu juga sayang kan. Tapi yang dari Indonesia Timur, NTT itu nanti ada pengayaan, makanya syaratnya kita lebih rendah TOEFL-nya, nanti kita kursusin dulu bahasa gitu, begitu udah bagus baru kita kirim sekolah. Memang sedikit makan waktu, tapi supaya itu baik. Pak Wisnu mau nambah tadi udah dicolek sama Mbak Veronica tadi. Ya betul. Terima kasih Pak Andin, Bapak-bapak dan teman-teman PK 175. Jadi kalau saya membantu Pak Andin dan LPDP mengurusi riset. Jadi jangan lupa riset sosial, humaniora itu juga penting untuk mengembangkan national karakter kita ya. Jadi sementara ini orang hanya berpikir riset teknologi. Nah, kalau bukan itu nomor 2. Kami di LPDP porsinya sama. Kita ingin juga membangun teman-teman itu tidak hanya riset yang hard gitu ya, tapi kita soft. Itu juga perlu, dan nanti kita bisa bantu lihat seperti apa sih yang mau diminati. Politik itu ya memang bukan sebagai praktis ya, politiknya politik science begitu. Nanti kita bisa kaitkan dengan lembaga riset yang sama-sama minatnya ke politik. Saya kira itu aja Pak Dirut. Terima kasih. Veronica sukses ya. Saya ingin menambahkan. Saya mau nambah Mbak Veronica ya. Sebelum bagus ya, Mbak Veronica, yang 24 dari NTT itu bukan persen, orang. Jadi gitu ya. Nah, itu kalau jadi alumni, yang kita harapkan mereka itu menjadi anggota Mata Garuda. Nah, harapan kami juga alumni LPDP itu nanti di daerahnya ikut mensosialisasikan LPDP. Dan Mata Garuda itu di setiap daerah kita sediain kantor. Nah, kebetulan kita mempunyai kantor Gedung Keuangan Negara atau Dirjen Perbendaharaan itu di daerah, kita sediakan satu ruangan untuk Mata Garuda. Jadi nanti Mbak Veronica juga tolong kontak dengan Mata Garuda NTT. Sudah ada belum Pak Agus? Nanti kalau ada nanti dari sosialisasi tidak harus dari LPDP. Teman-teman Mata Garuda bisa bikin, join sama kita dengan senang hati, gitu ya. Di teman-teman di daerah lain pasti ada kantor Mata Garuda di masing-masing provinsi. Kontak dengan para alumninya, ini juga bagus untuk jejaring. Nanti kalau aku lulus yang belum punya pekerjaan, bisa tanya-tanya teman-teman alumni LPDP Mata Garuda, aku mau kerja apa nih? Nah itu bisa jejaring. Jadi bagus juga nih para awardee sekarang komunikasi sama para alumninya. Ya, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, makasih Pak Dirut. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya buat Mbak Veronica dan teman-teman atas award dari LPDP untuk beasiswa ke kampus tujuan. Tadi saya senang sekali Mbak Veronica begitu antusias ya, dan juga bisa memberitakan
memberitahukan ke teman-teman ya tentang beasiswa LPDP. Kebetulan saya juga bertanggung jawab atas sosialisasi, memang itu menjadi concern kami ya. Kami menganggap selama ini beasiswa ini kan sudah cukup banyak disosialisasikan, tapi ternyata masih ada, berarti artinya kami masih belum berhasil menyentuh sampai lapisan terluar, terdepan gitu. Jadi memang kalau berkaca kepada, pernah dengar yang namanya citizen journalism ya, tidak hanya media, hanya reporter dari perusahaan, tapi juga melibatkan masyarakat sebagai reporter. Begitu pula sekarang juga kami ingin melibatkan teman-teman, para awardee, tadi sampaikan Pak Andin itu sudah mewakili bahwa nanti alumni pun juga membantu LPDP dalam menyebar luaskan beasiswa LPDP. Kami juga merasa ya memang internet ini kan tidak merata ya, sehingga mungkin bentuknya itu memang tidak hanya semata-mata internet ya, lewat internet, apakah bentuk lewat website, lewat Instagram, itu kan belum tentu terjangkau gitu kan. Jadi apakah mungkin nanti Mbak Veronica bisa memberikan masukan ke kami apa bentuk yang paling efektif, apakah lewat televisi, TVRI di sana misalkan, atau mungkin saya nggak tahu apakah butuh forum-forum khusus yang harus kami datang ke sana atau seperti apa, nanti tolong kita bisa komunikasi ya, sehingga saya pengen juga itu bisa menyentuh ke masyarakat luas ya. Jadi kita selalu menganggap kalau masyarakat kota saya nggak ragu deh, mereka sudah bisa ya, tapi kalau untuk yang ke lapisan lebih pelosok itu memang jadi tantangan kami ya, bentuknya apa yang paling tepat. Terima kasih ya, nanti masukannya itu akan berharga, nanti kita akan follow up bersama ya Mbak Veronica. Terima kasih. Terima kasih Bapak, baik Bapak. Saya boleh respon benar ya Pak Dirut? Ya Pak, Mata Garuda NTT itu termasuk yang aktif Pak Dirut. Itu ketuanya adalah dosen di Undana. Ya, di Undana di Kupang ya. Anda bisa kontak itu. Dan saya beri penekanan ke teman-teman, kalau Anda mahasiswa itu paling 2 tahun, 4 tahun. Tapi kalau alumni itu seumur hidup. Jadi jejaring itu perlu Anda manfaatkan. Saya ingin memberikan penekanan untuk menjadi alumni, Anda connect dengan alumni lain, maka selama Anda jadi mahasiswa itu harus sering connect. Nah inilah program ini dilakukan, salah satu tujuannya PK ini kan supaya Anda ini kenal satu sama lain. Kalau enggak kan Anda nggak akan pernah kenal tuh ya. Anda hanya selesai seleksi, kemudian sekolah, kemudian pulang lagi, Anda nggak akan kenal dengan namanya Daniel Aquino Purba kalau nggak ada acara ini. Dan Anda akan kontak dengan Juan Palem Sinaga ya, ini orang dari barat semua nih, kira-kira kan, ini Purba ini pasti Toba atau dari sana, lebih utara dari Toba gitu. Jadi ini saatnya Anda untuk bergaul dengan mereka, bikin kegiatan yang banyak-banyak, dan itu nanti akan menjadi kekuatan yang besar setelah Anda menjadi alumni. Ya kalau Anda nggak connect sekarang, maka nanti Anda juga nggak akan kenal dengan alumni lain ya. Ini selama 2 tahun, 4 tahun Anda sekolah, manfaatkan semaksimal mungkin. Dan saya ingin memberikan penguatan lagi. Bayangkan ya, ini 24.000 ya orang yang sudah menjadi awardee LPDP, 14.000 hampir itu sudah menjadi alumni, tersebar di seluruh Indonesia. Bayangkan loh, Bung Karno itu hanya cerita, beri saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia ya. Ini bayangkan loh, udah 24.000. Kalau Anda bisa membuat sinergi, ini dahsyat untuk bangsa ini. Connect dengan agenda di daerah, connect dengan agenda bangsa secara nasional untuk memajukan bangsa ini bersama-sama. Putra-putri terbaik ini, kita pilih udah yang paling baik, sekolah di tempat yang paling baik. Bayangkan ya, 100 besar dunia, 150 besar dunia, itu sekolah saya dulu aja nggak masuk itu Mbak. Ya Oregon State itu nggak masuk itu. Ini Anda lebih hebat dari saya, dari kita-kita, dan memang harus lebih hebat. Ya teman-teman yang lain, ini kesempatan Anda untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa dan daerah Anda. Makasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Veronica, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, dan mohon maaf teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, karena memang agenda setelah ini Pak Dirut dan jajaran direksi yang lain harus sudah melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jadi semoga di lain kesempatan nanti kita bisa berjumpa kembali. Harapannya mungkin bisa lebih tatap muka, sehingga nanti Pak Dirut mungkin atau jajaran direksi yang lain akan berkunjung ke daerah teman-teman, ke universitas, atau bahkan ke negara. Nanti silahkan boleh berbincang di sana. Terakhir Pak Andin, jika berkenan untuk bisa memberikan closing statement Pak untuk teman-teman PK 175. Kami silakan Bapak.
Baik, teman-teman yang mau bertanya yang belum sempat, mohon maaf ya. Tapi saya senang juga kalau nanti time to time gitu diagendakan pertemuan perangkatan ini dengan direksi. Kita juga ingin mendengar setelah keberangkatan ini pengalaman setelah 6 bulan atau setelah setengah tahun, nah, seperti apa. Saya juga ingin nanti itu perbaikan-perbaikan kita. Nah, pesan saya tentu saja ini orang tua ke anak belajar dengan baik. Dan award di LPDP terkenal ya stigmanya adalah mereka itu bagus ya, mempunyai kredibilitas yang tinggi termasuk LPDP-nya. Saya ingin itu dijaga saja. Jadi seperti para award di LPDP sebelumnya. Jadi jaga nama baik kita semuanya di tempat yang baru, tempat tugas, dan semoga cepat lulus tepat waktu. Dan kita sama-sama nanti berjuang setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Andin. Sebagai penutup, teman-teman PK 175, kita akan foto bersama, tapi cukup slide pertama saja yang bersama dengan Bapak Direktur Utama dan jajaran direksi. Nanti selanjutnya kita akan gabungkan ya dengan foto bersama yang lain biar lebih cepat. Silakan boleh dibuka kameranya. Saya tidak tahu siapa yang akan beruntung dalam satu frame dengan jajaran direksi, tapi saya yakin ketika nanti sudah kita gabungkan semuanya akan ada di posisi yang sama-sama beruntung gitu ya. Mungkin saya bisa pandu untuk foto bersama satu kali saja slide pertama. Silakan boleh senyum. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah cukup. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Andin, Pak Dwi, Pak Riza, Pak Agus, Pak Wisnu atas kehadirannya. Semoga sehat selalu Bapak-bapak semua. Mari sama-sama kita lambaikan tangan teman-teman sebagai ucapan terima kasih kepada jajaran direksi yang telah hadir. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Izin teman-teman ya. Kami persilahkan untuk lanjutkan kegiatan kembali Bapak. Izin pamit. Makasih. Ya, Pak Mohon Wisnu. izin nih. Terima kasih. Baik, teman-teman PK 175, swasembada. Ini adalah akhir dari rangkaian pembukaan PK 175 pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua yang sudah teman-teman kerjakan dan tampilkan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi kenang-kenangan, khususnya untuk teman-teman PK 175 dan menjadi motivasi untuk semua yang menyaksikan melalui kanal YouTube LPDP RI. Saya Muklis Gumilar, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang berkenan para teman-teman semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandiri senantiasa membumi pertiwi, kami generasi sinergi untuk melangitkan mimpi. Satukan tekad, waktunya kita berangkat. Angan yang kuat, siap kolaborasi erat. Emban amanah membangun negeri, bersama kita arungi mimpi. Dengarlah muda-mudi, ambil langkah kita berdikari. Nusantaraku
ambil langkah kita berdikari.